Halo penonton Viga TV, kali ini kita akan bicara dengan Bendahara Umum dari Gakeslab, yaitu Ibu Sri Suparti. Beliau inilah yang bertanggung jawab mengkoordinasi, mengorganisir, menangani pendanaan dari kegiatan-kegiatan di Gakeslab. Kita dengarkan pembicaraan dengan beliau. Halo Ibu Sri Suparti. Halo, selamat siang Pak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah mau menemui kami. Ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Gakeslab Bu ya. Oh iya, silahkan. Jadi gini, Ibu ini kan adalah seorang bendahara umum dari sebuah organisasi, asosiasi yang anggotanya hampir 1.000 perusahaan ya. Iya. Yang bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Ya. Kalau boleh saya tahu, Iya. tantangan yang besar atau hambatan yang besar itu apa sih Bu? Tantangan yang besar untuk berorganisasi maksudnya Pak. Ya memang untuk organisasi Gakeslab ini kita ya anggotanya tadi Bapak sudah sampaikan hampir 1.000 ya. Dan itu ada di 20 provinsi. 20. Jadi sebetulnya anggota kita ada 31 provinsi Pak. Tapi yang aktif 20 provinsi. Okay. Dan yang mempunyai KTA, kartu tanda anggota, itu baru 16 provinsi. Jadi iya, dan memang kalau sejarahnya Pak, Gakeslab dulu anggotanya banyak ya. Kurang lebih 3.000 hampir 4.000. Karena dulu kan ada kebijakan bahwa untuk perizinan, untuk yang rekanan itu bisa keluar dari dinas kesehatan setempat ya. Jadi dari provinsi. Jadi setelah tahun 2010 itu kan ada peraturan kementerian yang baru dengan setelah disetujuinya apa ya tadi saya bilang AFTA ya Pak ya. Jadi semua merealisasikan dengan kebijakan nasional karena menuju ke internasional gitu ya. Jadi banyak peraturan dikeluarkan waktu 2010. Ini zaman Pak SBY ya? Iya, 2010 itu karena persyaratan untuk mendirikan distribusi. Jadi kan di sini di Gakeslab itu memang ada dua Pak ya, anggota distributor alat kesehatan dan produsen ya. Nah, kita berbicara mayoritas memang di Gakeslab itu distributor alat kesehatan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menjual produk alat kesehatan itu kan paling perizinan istilahnya yang regulated gitu ya. Banyak sekali peraturan yang harus dipenuhi bahwa seseorang itu harus mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan memproduksi alat kesehatan dan laboratorium di Indonesia. Itu yang saya lihat ini ya kurang lebih ada 16 peraturan tuh Pak. Baik dari yang pusat maupun daerah ada 16 peraturan yang harus dipenuhi. Nah, untuk ini masalah perizinan. Sekarang masalah anggotanya ya Pak. Tadi Bapak nanya anggotanya. Jadi tadi Ibu ingin mengatakan bahwa sejak banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika itu SBY ya, yang antara lain efek dari AFTA ya, maka terjadi penurunan jumlah. Iya. Karena ada banyak perusahaan akhirnya tutup atau bagaimana Bu? Ya, jadi kayak seleksi alam juga ya Pak. Seleksi alam ya. Karena ya mohon maaf ya kalau bicara ya kalau dulu kan perusahaan tuh bisa ruko bisa ada 10 perusahaan. Satu ruko bisa, ada 10 perusahaan. Iya, karena kan semua perusahaan distributor. Iya, padahal yang mengeluarkan itu kan karena izin di daerah setempat gitu ya. Jadi tergantunglah mereka ya dengan adanya peraturan sampai 16 tadi. Iya, yang 16 itu kalau nggak salah nomor 1189, 1190, 91 itu tentang distribusi dan tentang produksi gitu ya. Nah, di situ kayak sentralisasi ya. Jadi perizinan itu keluarnya dari Kementerian Pusat. Di Jakarta. Tadinya boleh di
Dinas. Tapi tetap ada rekomendasi dari daerah, Pak. Jadi Okay. daerah itu dia melihat dulu. Nah, itu ada persyaratan-persyaratan yang lebih detail, lebih rinci. Jadi syaratnya harus satu gedung itu sebagai distributor harus punya ruang administrasi, direktur, gudang, workshop. Workshop bisa kerja dengan yang lain. Nah, itu kan agak akibatnya ada banyak yang akhirnya tidak bisa memenuhi syarat itu. Memenuhi syarat, satu itu. Terus yang kedua ada regulasi lagi tentang e-katalog tadi. E-katalog ya. Jadi produk-produk kalau dulu kan istilahnya itu tender bebas. Kan dulu kan tender pakai tender pengadaan. Nah, sekarang dengan adanya pemerintah itu untuk lebih memperbaiki memperbaiki kinerja untuk pengadaan alat kesehatan di Indonesia. Jadilah ada didirikan tadi LKPP tadi, e-katalog. Nah, di situ ini kembali lagi ya, maaf, jadi muter. Karena anggota Gakeslap itu ada yang cuman jadi rekanan atau distributor aja ya gitu. Yang kedua, yang dia memang distributor yang punya barang. Punya barang itu ada yang dia impor, ada yang dari lokal gitu. Terus ada juga produksi ada yang lokal, ada yang impor. Kalau produksi udah pasti lokal yang industri dalam negeri ya. Nah, untuk yang rekanan, dia kan nggak punya produk. Jadi jadi dia hanya ditunjuk oleh yang mempunyai produk. Nah, itulah yang mempunyai izin edar produk-produk tadi, Pak, produk yang baik impor maupun lokal itu ada izin edarnya namanya AKL dan AKD gitu. AKD produk dalam negeri, AKL produk luar negeri. Nah, didaftarkanlah memang semua syaratan dari Kemkes dulu. Setelah sudah dapat persyaratan yang lengkap baru diajukan ke LKPP. Jadi LKPP nanti istilahnya kita mendaftar dan setelah itu nanti diseleksi, ada negosiasi harga dan sebagainya. Jadi di situ banyak yang masuk, ada yang tidak. Jadi nah di situ juga ada peraturan pemerintah juga bahwa untuk pengadaan dari yang di bawah Kementerian Kesehatan harus melalui e-katalog. Gitu. Ya, jadi gara-gara itulah tadi pertama-tama Ibu katakan dari jumlah yang sangat besar, 3.000 sampai 4.000. 4.000 sampai 4.000 yang ternyata sebagian besar barangkali adalah rekanan gitu. Ya. Drop terus, tapi sekarang angkanya sekitar 900-an lah ya. Iya, 900-an. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit lah ya. Ya, seleksi alam yang Ibu katakan tadi. Yang harus mengikuti. Nah, sekarang tadi Pak Ade menanyakan bahwa untuk bagaimana sih masuk organisasi. Memang itu klasik ya, istilahnya berorganisasi itu bukan hanya Gakeslap aja. Saya kira banyak organisasi-organisasi yang lain. Kalau orang untuk harus menjadi anggota, apa sih sebetulnya manfaat saya masuk jadi anggota Gakeslap? Karena nggak ada kewajiban kan? Nggak ada kewajiban kan, memang kalau dulu ada di peraturannya ya harus masuk asosiasi. Tapi kan dengan adanya kita secara internasional tadi Pak, kan nggak boleh kan mengarah. Kapan Bu itu ada kewajiban untuk masuk asosiasi? Saya dulu pernah, tapi saya lupa ya. Nanti saya takutnya salah. Saya dulu kan saya takutnya salah ya. Dulu memang suka harus masuk asosiasi. Itu ada yang satu organisasi yang begitu, ada juga di permennya. Tapi kalau yang Gakeslap tuh ada permennya apa enggak saya kurang tahu. Tapi kalau sekarang udah nggak boleh kan. Sudah bebas itu. Sudah bebas. Sekarang Ibu lagi berusaha menjelaskan gimana caranya agar bisa menarik lah ya. Menarik ya. Saya sampaikan waktu di dalam forum ini bendahara kan saya ngundang juga bendahara provinsi. Kan kita tadi yang aktif kan ada 16 ya. 16 saya ngundang terus mereka gimana nih kita mau ada penyesuaian KTA kan sekarang keperluan kita itu banyak sekali ya untuk promosi. KTA itu kartu anggota, tanda anggota gitu. Iurannya lah gitu. Kalau yang sebelumnya kan
ya sedikit sekali karena tidak bisa untuk ngimbangi gimana ya perkembangan. Perkembangan kita kan sekarang udah zaman digitalisasi, jadi kan kita harus ngikutin ke sana ya, kalau enggak ketinggalan. Betul. Kalau seumpama ya apalagi ini sekarang kita kenal dengan Pak Adi. Kalau enggak gini enggak kenal Pak Adi. Iya kan begitu. Maksudnya dengan kenal Pak Adi kan kita semua kan perlu daya, upaya dan biaya juga kan Pak. Nah, itu kan perlu dukungan dari teman-teman anggota. Ya memang kalau kadang-kadang mereka merasa nggak kurang manfaatnya karena mungkin memang mereka nggak memerlukan. Ya maksudnya gini, yang tadi saya jelaskan bahwa anggota kan ada rekanan sama yang distributor punya barang. Sudah pasti kalau yang aktif di Gakeslab itu dia yang punya barang. Distributor dia harus aktif. Karena sekarang kan pemerintah nih yang belakangan ini dia tidak akan berbicara dengan company per company. Dia akan berbicara dengan asosiasi gitu. Jadi itu ada permen di Kepres juga ada kan kalau berbicara pemerintah dengan asosiasi. Kalau diundang asosiasi tidak per company gitu. Nah itu kan mereka tahu manfaatnya dari distributor tadi yang punya barang, distributor maupun produsen. Nah itu itu mereka seneng lah dengan adanya asosiasi ini. Kalau tanpa mereka ikut asosiasi, dia nggak akan dapat info terkini. Karena sekarang dengan digitalisasi, perubahan peraturan itu sangat cepat, Pak. Kalau kita nggak ngikutin, ya ketinggalan. Akhirnya nanti kok saya nggak tahu karena memang mereka nggak ngikutin gitu loh. Nggak ngikutin. Jadi kalau ngikutin pasti tidak akan ketinggalan. Jadi gunanya organisasi buat mereka itu kalau menurut Ibu adalah itu tadi ya, agar update, agar mereka tahu perkembangan terakhir, terlibat barangkali. Iya. Dan di samping itu juga kita kan selalu mengadakan pertemuan Pak. Jadi untuk manfaat apa lagi sih yang masuk asosiasi? Nomor satu adalah terupdate informasi. Yang kedua juga kita kan sering memberikan pelatihan. Tadi karena kan syarat tadi ya, pertama syarat itu perizinan tadi yang dari Permen 1189 dan sebagainya. Sekarang kan lebih baru lagi yang cara distributor alat kesehatan yang baik, cara produksi alat kesehatan yang baik itu kan baru, jadi itu lebih detail lagi, lebih administrasi lagi gitu. Jadi itu kita juga sebarkan ke anggota, melalui pelatihan. Ya, setelah itu terus pendampingan dia mau mengajukan karena untuk mengajukan sertifikasi itu Pak seperti akreditasi Pak. Jadi rumit. Jadi kalau mereka belum pernah ngerjakan pasti bingung mau mulai dari mana. Jadi kita training. Jadi selain training tadi informasi webinar, terus kita kolaborasi juga dengan yang lain-lain dan alhamdulillah kita asosiasi kita tuh sudah welcome lah untuk pemerintah ya. Dari Kementerian Kesehatan, sekarang Menko, Marves. Perindustrian, perdagangan dan sebagainya lah. Udah banyak, apalagi kita juga sudah kerjasama dengan IMERI, terus universitas ada 11 kalau nggak salah. Lebih kemarin juga di Rakernas ada itu dengan Undip juga. Ya alhamdulillah. Pasti dengan begitu kan anggota melihat kinerja kita. Gakeslab itu sudah kerja loh. Yang mesti tahu kalau yang karena kadang-kadang orang kan ada yang senang, ada yang tidak senang ya Pak ya. Jadi biasa begitu ya. Ya alhamdulillah kita ya semua pengurus semaksimal mungkin ya untuk membuat program untuk kepentingan anggota dan tentu saja tidak lupa tetap mendukung pemerintah ya. Karena pasar dari kita tuh pesannya juga di pemerintah juga gitu Pak. Bu, tapi dengan segenap perkembangan itu apakah para anggota ini nggak sih taat bayar nggak sih iuran? Nah itu Pak,
Kelihatannya sih belakangan sekarang taat, Pak. Kalau dulu agak susah. Ya, makanya dengan adanya kita agak ketat dan di samping itu kalau tidak membayar kita tidak akan masukkan ke dalam grup ya. Iya, dan kita juga kalau ada pelatihan-pelatihan anggota dan non anggota itu pasti beda. Kontribusinya gitu Pak. Gitu. Tapi non anggota tetap bisa ikut? Bisa. Boleh ya. Boleh. Nanti kan orang kan nggak kenal nggak sayang Pak. kalau dengan diundang nggak anggota aja boleh. Jadi Iya. Gitu. Jadi pendekatannya itu pendekatan tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal tak sayang. Iya. Tapi kalau dananya sendiri sebenarnya terbesar dipakai buat apa, Bu? Dananya terbesar kita kalau sekretariat juga nggak besar ya. Yang besar sih sekarang program-program untuk organisasi ya, pengembangan organisasi Pak. Karena dengan adanya digitalisasi ini kita kan harus ngikutin ya Pak ya. Kalau kita cuma jalan di tempat promosi pakai seperti zaman dulu ya orang nggak kenal. Ya, tadi saya bilang nggak kenal nggak sayang. Kan perlu diworo-woro gitu supaya orang kenal. Ya dengan Cokro ya alhamdulillah. Istilahnya dengan kerja jangan dengan Cokro TV kita jadi sedikit ngetop. Bu, tapi kalau Ibu sendiri hubungan baik Bu dengan para anggota? Alhamdulillah. Bangun komunikasi terus gitu ya? Iya, alhamdulillah sih karena kita sering cuman waktu pandemi ini ya 2 tahun terakhir ini kita kan kalau pertemuan melalui Zoom ya. Kalau dulu kita sering tatap muka itu ya ini alhamdulillah sih baik. Komunikasi tetap terjaga sih Pak melalui grup WhatsApp dan segala. Kalau WhatsApp sekarang bukan WhatsApp tapi pakai itu Pak Telegram. Karena itu anggotanya banyak gitu. Jadi kita pakai Telegram. Ibu ini terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Kita sebagai warga negara hanya bisa turut mendoakan. Semoga ini lancar. Karena kalau Gagas Lab sampai sukses, sebetulnya yang akan turut merasakan itu adalah kami juga sebagai warga. Terima kasih Ibu. Kami juga terima kasih kepada Pak Armando dari tim Cokro semuanya. Semoga kerjasama kita mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan organisasi kami juga berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, negara dan agama. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penonton Viga TV, begitulah percakapan kita dengan Ibu Sri Suparti. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa menangani lebih dari 900 anggota dan bagaimana caranya agar mereka bersama-sama mau terlibat dalam pendanaan kegiatan-kegiatan Gagas Lab. Kita doakan agar Gagas Lab berjalan dengan sukses terus.